Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kembali saya membaca kitab Usul Riwayat Al-Imam Warash An-Nafi' min tariqi Syatibiyah, iaitu terkait dengan al-alifat awakhiri ay surah 11, alif yang terletak di akhir surat di akhir ayat pada 13 surat, di mana alif tersebut dibaca dengan taklil dengan syarat terletak di akhir ayat. Tapi kita lihat mulahazah, kecuali ada catatannya di sini, iza kanatil kalimah, apabila kalimat itu muttasilah bil dhamir, bersambung, alif di akhir itu bersambung dengan dhamir, tidak murni dia bersambung, tidak di akhir ayat, bersambung dengan dhamir ha. Fa innal imami, maka Imam Warash fiha, dalam hal ini wajahan, ada dua wajah, al-fathu summa taklil, dibaca dengan fathah dan taklil. Apa contohnya? Duhaha, di sini dia bersambung dengan hak dhamir, maka boleh dibaca dengan fathah duhaha atau duhaha. Banaha, banaha. Fasawwaha, fasawwaha. Kemudian mulahazah yang kedua, la budda lil qari, maka tidak boleh tidak bagi pembaca min tamyizi ma huwa ra'sul ayah, ma huwa ra'su ayah min ghairihi, di mana yang membedakan akhir ayat itu dari yang lainnya, dapat membedakan ini akhir ayat, ini tidak. Fi suar ihda asyar, pada 13 surat tersebut. Kita bisa membedakan, oh ini akhir ayat karena tidak ada sambung dengan huruf yang lain lagi. Liyuqallil, dan hendaklah supaya liyuqallila, supaya dia bisa mentaklilkan ma huwa ra'su ayah, wa yaftahu ghairahu, dia bisa mentaklilkan alif yang terletak di akhir ayat dan membaca fathah yang alif yang tidak di akhir ayat, Jadi bisa dua wajah seperti yang di atas tadi. Wala khilafah, dan tidak ada perbedaan baina ahlil adil Qurani, di antara ayat-ayat Al-Quran fi fawasliha mumalah min hadhihi suwar ihdar asyar illa fi 9 ayat. Di dalam pendapat ulama ada perbedaan jumlah ayat, sehingga perlu juga kita ketahui terhadap perbedaan ayat-ayat tersebut, sehingga kalau ayat kata tersebut di akhir ayat tentu dia baca dengan taklil qaulan wahidan. Namun ada beberapa ayat yang dari 11 surat tersebut, di antara 9 ayat, walakin, tetapi tazharu samaratu hadzal khilaf, tapi yang nampak perbedaannya dalam perbedaan ini pada riwayat Imam Warash pada 4 kata, iaitu pada kata huda, huda, sebagian ahli qiraat mengatakan itu fahiya juz'un, merupakan bagian dari ayat yang 123 dari surat Taha, hasba adal kufi, menurut jumlah ayat yang dihitung oleh ahli kufi, wahya ra'sul ayat 120 hasba adil madani al-akhir, sementara dianggap ra'sul ayat, akhir ayat 120 menurut hitungan ahli madani, al-akhir. Fayalzimu taklil, maka tentu wajib ditaklilkan waqfan qaulan wahidan, ketika waqaf pada satu wajah saja. Waslan fala taklilu fiha, kalau diwasalkan tidak ada taklil, bisababi
tanwin, karena sebab tanwin. Jadi ketika dia diwakafkan, hudan menjadi huda. Tapi ketika dia diwasalkan tidak ada taklil, ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Tetapi ketika dia diwakafkan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Baik. Ihsanian yang kedua adalah kalimat dunya pada surat Toha, ya. Pada surat Toha, di mana dalam pada ayat menurut mazhab atau hitungan Al-Kufi, Ahli Kufi, ini merupakan ayat 131 dari surat Toha. Tetapi dalam hitungan Al-Madani, iaitu 129, fayalzimu taqlil fiha waslan wa waqfan. Maka kata ad-dunya ini karena dia tidak ada tanwin, maka ditaklilkan baik ketika waqaf, wasal maupun ketika waqaf, wasal dan waqaf. Maka kita baca, ya, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sampai di situ mulahazahnya. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.